Selamat siang teman-teman. Bagaimana kalau kita mulai supaya kita setia pada undangan kita 2.30, Ibu Nong? Mohon izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam kita harus minta izin kalau ada Pak Icang gimana nggak minta izin. Baik, terima kasih. Mumpung sambil cek bentuk celebration kita pada pemerintahan baru barangkali kita nggak terlalu eksplisit, tetapi kita juga pada saat yang sama ingin merayakan tribute, berterima kasih, merayakan, bersyukur pada penghargaan Nobel, khususnya Nobel dalam dunia ekonomi. Karena yang diberikan ini adalah tokoh-tokoh yang saya nggak tahu pasti di dalam literatur dan opini kaum ekonom pasti ada pro kontra terhadap tokoh seperti Robinson, Acemoglu, 3 orang ya, satunya lagi siapa deh? Johnson ya, di mana kita sebagai scholars atau orang yang belajar ilmu politik ikut senang. Kenapa kita ikut senang? Karena cara orang seperti Acemoglu membahas topik besar yang dibahas sejak Adam Smith lah, tentang the wealth of nation, kenapa negara menjadi kaya, ada negara yang miskin atau tertinggal. Itu cara dia membahasnya kurang lebih sama dengan bagaimana orang-orang ilmu politik membahas hal yang sama. Kalau Anda baca bukunya Fukuyama, terutama The Origin of Political Order, Anda baca Farid Zakaria yang terbaru tentang revolusi, di mana dia menggambarkan bagaimana Belanda kemudian Inggris dengan the Glorious Revolution yang menjadi the turning point of history, kurang lebih sama dengan apa yang diceritakan oleh Acemoglu dan kawan-kawan, dan terutama dalam buku ini saya kira ini karya mereka yang utama. Ini Acemoglu dan Robinson. Walaupun Acemoglu sebagai seorang penulis sangat prolific, kalau kita baca Noah itu mengatakan dia menulis 5 esai atau dalam jurnal yang sangat bermutu, setiap tahun 5. Nah sudah 15 tahun sudah 75. Jadi sangat amat prolific, tapi karya yang terbesar saya kira ada 2 ini, Why Nations Fail, sama dengan Adam Smith lah ya, The Rise and Fall of the Wealth of Nation gitu. Yang kedua, The Narrow Corridor. Dua-duanya bercerita tentang hal yang sama dalam sisi yang lain. Yang satu tentang kenapa negara menjadi rontok atau sejahtera, yang satu bagaimana mempertahankan kebebasan. Tetapi cara pandangnya sama dengan Farid Zakaria dalam buku yang terbaru, yang dalam tradisi politik selalu disebut sebagai the weak interpretation of history. Kalau kita lihat, saya dengan Saiful, dengan Lutfi selalu belajar tentang sejarah politik, sejarah demokrasi. Momen-momen awalnya seperti Magna Carta 1245, di mana raja harus berkompromi dengan kaum aristokrat. Perkembangan berikutnya adalah the Glorious Revolution 1688, 4 abad kemudian, di mana raja menaikkan kesepakatan dengan kaum aristokrat untuk meminta persetujuan dalam membayar pajak, membuat tentara atau mengadakan perang. Inilah cikal bakalnya parlemen yang membuat mungkinnya negara hukum. Jadi state and society, negara dan masyarakat, di mana masyarakat diwakili oleh parlemen. 2 institusi inilah yang menjadi penentu, menjadi pilarnya kebebasan, pilarnya kemajuan dalam jangka panjang. Dan karena itu kemajuan bermula di Inggris, dari Belanda, Inggris, negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, Spanyol dan Portugal masih terjebak pada absolutisme pada saat Inggris sudah mulai maju dan Inggris digusur oleh Amerika. Gambaran besar seperti ini oleh orang seperti Acemoglu diceritakan dengan detail, dengan rinci, dengan penuh nuansa dibandingkan dengan Afrika, bahkan dalam Why Nations Fail dibandingkan dengan Asia Tenggara, di mana raja-raja Jawa takut oleh Belanda. Sriwijaya negara maritim yang terbuka, berdagang, bahkan dengan India, dengan Laut Merah, tetapi kemudian sama Majapahit tertutup kalau oleh Belanda dilanjutkan, dan kemudian
4 abad decline of the state and society. Kira-kira, nah hebatnya dia adalah dia dapat Nobel Prize in Economics. Jadi pada panitia Nobel tahun ini kita semua sebagai students of politics senang sekali bahwa penghargaan terhadap institusi politik, negara, parlemen, institusi ekonomi, institusi hukum mendapat tempat yang semestinya di dalam the pantheon of awards in scholarship. Itu kan hal yang patut disyukuri. Saya kira diskusi rincinya kita bisa mulai dalam oleh Dede, kemudian Saiful, kemudian kita buka. Tetapi apapun Pak Dede, Pak Saiful, kita semua ikut senang bahwa pesan yang kita inginkan terhadap kemajuan Indonesia ini kan kalau disingkat yang Saiful suka, demokrasi is the precondition of growth. Demokrasi, institusi yang terbuka, masyarakat yang terbuka adalah prekondisi bagi kemajuan ekonomi jangka panjang. Ini secara intuitif kita senang dan dibuktikan oleh karya-karya yang historis, yang institusionalis bahwa secara sejarah jangka panjang hal itu benar. Hampir semua negara yang maju secara jangka panjang adalah juga negara yang terbuka, negara yang institusinya kuat mewakili masyarakat berhadapan dalam dinamik dengan negara. Ini istilah-istilahnya menarik, the red queen, narrow corridor. Ini penulis sastra sebenarnya yang menjadi ekonom. Begitu kira-kira. Pak Dede, silakan. Terima kasih, dari selamat siang teman-teman semua. Saya nggak pakai izin, jadi karena tadi kan bilang mohon izin. Mungkin saya coba summary dulu dari apa. Tentu saya bukan bagian dari panitia Nobel, tapi mungkin mencoba mereka-reka atas dasar apa sih kalau Acemoglu, Johnson dan Robinson ini dapat Nobel itu kira-kira kontribusinya seperti apa. Baru nanti saya akan bahas sedikit mengenai karyanya dan juga implikasinya mengenai ekonomi secara keseluruhan dalam kasus Indonesia. Jadi yang pertama adalah yang rekaan saya ya, bacaan saya, kenapa ini EJR, ya, Acemoglu, Johnson dan Robinson mendapatkan Nobel. Dia itu sebetulnya memberikan kontribusi yang besar sekali di dalam mencoba menjelaskan secara teoritis mengenai rise and fall dari negara, dari nations. Karena biasanya argumen yang diajukan oleh ekonom menjelaskannya itu adalah dasarnya kebijakan. Kebijakan di sebuah negara berbeda dengan kebijakan negara lain, itu yang kemudian menjelaskan sebuah negara berhasil atau tidak. EJR ini, Acemoglu dengan Robinson terutama, mereka mengatakan bukan itu soalnya. Nah, buat saya menarik karena sebagai ekonom kita selalu percaya peran dari polisi itu sangat penting. Tapi dia menunjukkan misalnya di dalam kasus Korea, ya, itu sebuah negara yang tidak ada alasan untuk mengatakan geografisnya beda, tidak ada alasan untuk mengatakan kulturnya beda, tidak ada alasan untuk mengatakan etosnya beda. Tapi kenapa Korea Utara dengan Korea Selatan itu hasilnya berbeda sekali? Dia kasih contoh itu di dekat Arizona, apa nama negara bagiannya? Nogales di Arizona, ya, Nogales di Arizona, ya, dia menunjukkan bagaimana Nogales di Arizona dengan yang bagiannya dari Meksiko itu beda sekali. Kalau mereka yang pernah atau kesempatan ke San Diego, itu beda sekali antara San Diego nyebrang sedikit ke Tijuana, itu beda sekali, ya, ya Bu ya, itu beda sekali. Padahal itu perbatasannya hanya cuma gerbang aja. Tapi sebelah sana dengan sebelah sini itu berbeda. Nah ini buat saya, ini yang menarik adalah saya bukan against anthropologist,
banyak sekali antropologis yang mencoba menjelaskan sesuatu itu berdasarkan uniqueness. Jadi karena kulturnya beda, maka kemudian misalnya kultur orang Indonesia pemalas misalnya, ya. Karena itu kita nggak bisa jadi bangsa yang kaya. Atau orang Indonesia kulturnya beda. Buat saya misalnya Batam dengan Singapura itu jaraknya dekat sekali. Gimana menjelaskan perbedaan antara Batam dengan Singapura dalam hal yang sederhana aja, buang puntung rokok. Ya ini yang saya kasih contoh bagaimana Ashimoglu, Johnson dengan Robinson itu bisa memotret dan kemudian menjawab argumen-argumen yang dianggap selama ini unik. Saya ada satu buku yang terus terang itu buku itu banyak sekali berpengaruh pada saya, tapi kemudian EJR ini mencoba menjawab dengan memberikan fondasi game theory yang mencoba menjelaskan itu. Ada sebuah buku tua, saya yakin yang muda-muda nggak pernah baca. Judulnya Kebebasan yang Terhambat, ditulis oleh Johan Rocke. Ican pasti familiar dengan ini karena ini buku wajib dulu oleh Pak Jatun, kita harus baca. Intinya adalah buku Kebebasan yang Terhambat ini mirip dengan argumennya EJR. Sebuah bangsa itu tidak bisa maju karena inovasinya terhambat. Peran dari inovasi sama dengan argumennya Ashimoglu. Jadi dia mengatakan institusi yang yang ekstraktif itu tidak memungkinkan terjadinya inovasi, sehingga kemudian growth-nya itu terhambat. Tapi kalau kemudian institusinya itu inklusif, ada rasa keamanan, kemudian apalagi rasa kemungkinan untuk inovasi terjadi, itu bisa mendorong growth. Nah, John Rocke ini mencoba menjelaskan mengenai inovasi tidak ada di Indonesia dengan basis penjelasan budaya. Jadi dia berangkat, ini I'm not pretending I'm an anthropologist, cuman buku ini sangat menarik. Dia bilang bahwa di dalam struktur kebudayaan Jawa itu yang konsep dari kekuasaan itu adalah wangsit, bukan sesuatu yang di-earn. Makanya orang tuh kalau dapat jabatan langsung dia syukuran, dia macam-macam, dia sujud syukur segala, karena itu adalah datang dari Tuhan. Karena itu dia tidak accountable. Dia bukan jabatan publik, dia tidak accountable. Karena dia datang dari dewa. Maka ada yang disebut oleh Rocke sebagai dewa raja. Di bawahnya adalah priai, yaitu adik raja. Jadi di dalam konsep ini, kalau kemudian orang memberi upeti, disebut KKN, itu adalah part dari kultur itu. Nah, untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan, dibuatlah yang namanya mikrokosmos dengan makrokosmos. Jadi orang tidak boleh itu individualistik, tidak boleh punya ambisi, karena kalau dia ambisi dia akan mengganggu keseimbangan vertikal, dia akan mengganggu keseimbangan horizontal. Maka kemudian diciptakanlah konsep harmoni. Karena itu dia bilang di dalam kultur Jawa itu yang membuat orang tidak bisa maju. Kenapa? Semua pendidikan anak dimulai dari jangan kencing di sini, jangan gunting buku malam-malam, semuanya dengan jangan. Nah, itulah yang menurut dia menghambat. Sangat menarik kalau bisa, bukunya saya kira udah nggak ada lagi sekarang, ini karena buku lama sekali, Johan Rocke, ya, Kebebasannya dari Freiburg University. Nah, Ashimoglu kemudian menjawab argumen itu. Saya waktu itu ada pertanyaan waktu saya baca itu, ya, kalau iya betul, kan fenomena seperti ini nggak hanya terjadi di Jawa, juga terjadi di Afrika. Satu-satunya penjelasan kalau dia terjadi di Afrika adalah begitu besarnya pengaruh kebudayaan Jawa sehingga orang Afrika terpengaruh, kan? Dan itu kan nggak masuk akal. Di Latin Amerika juga terjadi. Jadi buat saya itu apa jawabannya? Nah, EJR kemudian datang dengan jawaban isunya itu bukan geografis, isunya itu bukan kebijakan, isunya itu bukan kultur, tetapi dia bicara isunya itu adalah institusi yang inklusif versus yang ekstraktif. Jadi kalau ekstraktif itu partisipasi orang kecilnya di dalam orang Saiful sama Cherry, you know better than I do, bahwa itu akan punya pengaruh di dalam soal partisipasi, di mana suaranya akan jadi lebih baik, dapat dukungan, stability dan macam-macam. Itu argumennya. Memang saya tahu bahwa kalau kita membuat sebuah generalisasi dari teori, dan ini kritiknya terhadap saintis, ilmuwan yang ambil PhD-nya di Amerika, mereka senang itu applying model, karena berangkatnya itu dari teori kemudian diaplikasikan di dalam model-model. Sementara Lutfi yang sekolahnya itu dari Australia
itu berangkatnya selalu dari case studies yang sangat spesifik. Jadi kalau ditanya mengenai detail, Pak Hasim Lutfi itu akan sangat kuat dengan itu. Kawan saya Markus Metzner misalnya, itu sangat, dia bahkan cerita mengenai informasi kayak baik, BIM segala macam dia punya di dalam bukunya. Ini yang ilmuwan dari Amerika mungkin nggak punya, karena mereka mencoba melakukan theorizing ya, mencoba membuat sebuah teori dari fenomena yang ada di beberapa negara. Nah, kelemahan dari itu adalah tentu selalu ada counter argument. Misalnya pertanyaannya adalah gimana menjelaskan Cina? Karena Cina itu nggak bisa dijelaskan oleh EJR. Nah, argumen dari EJR sebetulnya nggak cukup meyakinkan. Dia mengatakan it's a matter of time katanya. Nanti satu hari Cina itu, cuman kan argumen ini adalah yang kalau kita orang akademik menyebutnya sebagai I told you school of thought. Kita bilang aja I told you sampai satu hari terbukti benar. Sama dengan orang main catur, kita bilang satu langkah lagi mati, satu langkah lagi, satu hari rajanya pasti mati. Ya, dia memang dia tidak kasih argumen mengenai itu, sehingga ada kritik yang mengatakan bahwa dia nggak bisa menjelaskan mengenai Cina, dia nggak bisa menjelaskan mengenai beberapa negara. Tapi lepas dari soal itu, saya kira EJR itu sudah memberikan sebuah ground, sebuah landasan mengenai cara berpikir baru di dalam ekonomi yang selama ini diignore oleh ekonomi. Itu adalah institusi. Saya dulu waktu di FEUI, Ican juga, itu ada satu kelas yang namanya faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Itu menunjukkan arogansi ekonomi. Karena semua hal yang tidak kita ketahui, kita masukin di dalam keranjang sampah yang namanya faktor non-ekonomi. Kalau dalam modeling ekonometrik itu kita taruhnya di error. Ya, kalau kita tes nggak bisa, wah apa nih? Pasti penjelasannya faktor non. Sehingga harus ada satu kuliah khusus semuanya, isu sosiologi, antropologi, politik, faktor non ekonomi dalam pembangunan. Bayangkan pada faktor ini. Nah, Acemoglu itu menggeser nih konsep yang faktor non ekonomi ini menjadi bagian dari mainstream economics. Dia bilang soal institusi ini soal yang matters loh. Itu yang menurut saya atas dasar itu dia pantas sekali untuk dapat Nobel. Ini bagian yang saya mencoba menjelaskan mengenai itu. Dan kalau tadi saya bilang Acemoglu itu sebetulnya pronunciation yang benar tuh Acemoglu. Ya. Itu adalah seseorang yang sangat Moglu. Adalah seseorang yang sangat produktif. Kalau di dalam akademik itu ada yang namanya H index, indeks H tuh, ya, dia 175. Itu artinya ada 175 paper dia yang di-cited, dikutip lebih dari 175 kali. Bayangkan bagaimana pengaruhnya di dalam pemikiran. Ya, jadi kalau bicara mengenai itu luar biasa. Dan tadi saya bicara mengenai jumlah papernya yang publish di top jurnal. Saya enggak, saya 12. Jauh lah dibandingin itu. Dikali 10 aja belum nyampe juga. Jadi kalau lihat seperti itu, ini memang produktif sekali. Sehingga ada joke yang mengatakan bahwa American Economic Review, Journal of Political Economy, atau Quarterly Journal of Economics itu adalah Twitternya Acemoglu. Karena dia praktis itu bisa publish di situ seperti kita main Twitter gitu. Ya, karena cepat dan selalu muncul. Jadi no doubt lah kalau soal kapasitas bahwa ada. Nah, saya mau masuk di bagian kedua mengenai argumennya. Apakah sepenuhnya tepat? Kenapa dia jadi penting? Cara saya melihat mengenai institusi yang penting ini adalah begini. Ini adalah dimensi yang selalu di-ignore oleh ekonom sebenarnya. Karena kita percaya bahwa growth itu menjadi sangat penting regardless, sehingga orang itu kemudian menjustifikasi mengenai rezim yang represif, rezim yang yang nggak ngasih kebebasan bicara. Pokoknya demokrasi itu menjadi nggak penting asal growth-nya terjadi. Nah, saya mau bandingkan ini dengan sebetulnya yang agak mirip bicara mengenai ini adalah Amartya Sen. Ya. Sen bicara, dia bilang mengenai konsep yang menurut saya bagus sekali. Dia bilang kalau melihat dimensi dari pembangunan, jangan dilihat dari hasil. Ya, jadi kalau orang miskin itu jangan dilihat dari dia makan apa, punya mobil apa.
tapi apakah si orang itu punya kapasitas untuk mampu jadi kaya? Kalau kapasitas itu tidak ada, maka dia miskin betulan. Jadi dia nggak setuju kalau orang kemudian bilang satu punya mobil, satu enggak, satu dibilang miskin, satu dibilang kaya. Saya bilang enggak itu soalnya. Yang orang tidak punya mobil ini apakah punya ruang untuk jadi punya mobil? Kalau dia punya ruang, nggak ada isu. Nah, dia akan memberikan contoh. Ini contoh yang buat saya bagus sekali. Puasa. Pada saat orang puasa, itu mereka yang puasa dengan yang kelaparan, situasi nutrisinya sama pada siang hari. Tapi saya mengatakan ada beda yang besar antara orang yang puasa dengan yang kelaparan. Kenapa? Di dalam orang yang puasa itu kelaparan adalah pilihan. Sedangkan di dalam orang yang memang miskin itu kelaparan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kalau dalam mereka yang ambil ekonomi itu indifference curve-nya adalah corner solution. Dia di ujung tuh. Kita memang bukan kita tidak mau makan, tetapi kita nggak punya pilihan. Jadi karena itu saya bicara mengenai kapabilitas. Jadi kalau mau melihat orang, dia sebut sebagai doing dan being, bisa melakukan sesuatu dan being menjadi bermartabat, menjadi terhormat. Itu kalau kita punya kapabilitas, dia bilang. Nah, di dalam konteks ini yang kemudian nyambung dengan EJR. Saya mengatakan bahwa kalau orang mau punya kapabilitas, maka dia harus punya ruang kebebasan. Kalau enggak dia tidak akan, ini mirip sebetulnya dengan argumennya PSI-nya Syahrir, bahwa tujuan itu bukan merdeka, tapi membuat manusia itu bisa menampilkan bakatnya, kemudian hidup. Kan kira-kira di perjuangan kita kan Sultan Syahrir bicara seperti itu. Nah, saya juga mengatakan kalau being and doing itu syaratnya orang harus bebas di dalam sebuah sistem yang bebas. Karena itu dia mengatakan freedom di dalam bicara, di dalam demokrasi menjadi penting. Nah, dia nyambung dengan Ashimoglu. Ya, saya kebetulan dapat kesempatan makan siang dengan Sen. Saya tanya mengenai kasus Cina. Saya bilang, itu gimana jelasin mengenai Cina atau Singapura? Saya bilang itu authoritarian regime and yet itu growth-nya bagus. Dia bilang memang itu tidak konklusif soal itu, tetapi dia katakan kelaparan tidak pernah terjadi di sebuah negara yang demokratis dan persnya bebas. Waktu dia ngomong itu, Cel, gue inget loh, karena Celi dulu itu disuruh nanganin kasus Yahukimo. Dan Yahukimo, kelaparan di Papua itu, kenapa pemerintah bisa tahu? Karena media angkat isu itu, bahwa ada kelaparan, muncul, kemudian pemerintah respon. Jadi, ya, saya mengatakan great leap forward itu terjadi karena tidak ada feedback kepada government. Nah, Ashimoglu, Johnson dan Robinson ini kemudian mencoba menjelaskan ini di dalam sebuah bangun yang namanya institusi. Dia menyebutnya sebagai institusi yang inklusif, di mana partisipasi dimungkinkan. Ini yang akan membuat sustainable. Ini kembali lagi pertanyaannya adalah era Pak Harto dengan enggak. Pertanyaannya adalah kalau pada waktu itu channel demokrasinya ini counterfactual nih, saya juga nggak bisa jawab. Seandainya Pak Harto itu pada saat itu membuka ruang demokrasinya lebih awal dengan menyiapkan institusi yang lebih baik, apakah 98 akan terjadi atau enggak? Saya nggak tahu. Kalau channelnya waktu itu dibuka, apakah proses transisinya akan lebih baik atau enggak? Cina bisa disebut bahwa dia otoritarian, tapi yang banyak dilupakan orang adalah kalau ininya Gramsci, sirkulasi elitnya terjadi. Baru sekarang dengan Xi Jinping sirkulasi elit tidak terjadi. Sebelumnya satu partai, tapi sirkulasi elitnya terjadi. Singapura juga begitu, sirkulasi elitnya. Jadi yang konsep partisipasi itu terjadi sebenarnya di dalam konteks itu. Kalau kita mau lihat mengenai ini. Nah, sekarang saya masuk lagi, nanti detailnya kita bisa bicara lebih jauh. Nah, ini bagian yang paling akhir. Ini yang hebat dari beberapa karyanya EJR ya. Itu adalah detail, walaupun banyak juga salahnya, pronunciation segala macam. Tetapi kalau saya lihat dari case study yang segitu banyak, itu saya kira sulit sekali untuk menulis sebuah studi kasus dengan rinci. Kelihatan misalnya ketika dia bicara mengenai kasus Tidore gitu di dalam buku ini, dia mengenai Tidore. Dia coba untuk lihat mengenai bagaimana peran dari POC yang Petersunkun kirim pasukan ke sana untuk menguasai monopoli gitu ya. Jadi
ini nggak banyak ekonom sebetulnya yang masuk sampai segitu detail dengan proses sejarahnya ya. Ya, kalau lihat lagi apa yang terjadi dengan kasus Afrika itu masuk segitu detail. Nah, James Robinson saya kebetulan kenal secara pribadi, memang punya minat yang luar biasa pada sejarah. Jadi April Maret lalu dia ke sini. Nah, terus dia bilang sama saya, kalau saya mau lihat sejarah kemana ya? Saya bingung juga. Apakah Museum Yani di Jalan Lembang, cuman kurang relevan mungkin, atau Lubang Buaya. Akhirnya saya bilang sama James, oh, why don't you go to the old town? Nah, dia pulang dari sana, dia WhatsApp saya, dia bilang, oh ini apa namanya, catatan sejarahnya luar biasa di sini mengenai Filusi. Dia cerita banyak tuh, dan lebih tahu dari saya tentang itu. Jadi ini pembuka aja ya. Yang saya mau bilang adalah kontribusi dari AGR ini di dalam melihat bagaimana institusi yang dibangun mempengaruhi ekonomi, saya kira itu jadi krusial. Memang yang bikin buku How China Escaped Poverty siapa itu, orang dari yang saya lupa namanya, yang kritiknya keras sekali terhadap. Saya kira dia benar. Ya. Cuman memang kan problem di dalam sebuah teori adalah kalau ada counter argument, apakah bangun besarnya itu berubah? Dan saya nggak melihat bahwa itu bangun besarnya berubah. Oke, saya berhenti di sini. Oke, terima kasih. Kebetulan saja bahwa sebenarnya Dede sudah cerita banyak. Saya ini komplain aja dari apa ya, dari kebiasaan belajar yang mungkin berbeda. Tadi Celi udah cerita tentang kami belajar ilmu politik, gitu ya, dengan relatif agak berbeda, kecuali di Amerika yang lain deh, kecenderungan mengikuti ekonomi kuat sekali. Keinginannya ya, ingin jadi ilmu politik itu seperti ilmu ekonomi, banyak pakai ekonometrik dan macam-macam kayak begitu. Kita diperkenalkan dulu waktu kuliah ya oleh guru-guru kita tentang pentingnya institusi gitu ya di dalam perbandingan politik. Tapi bukan untuk studi ekonomi deh. Ini yang baru buat saya. Kita diperkenalkan bagaimana negara muncul, negara gagal dan semacam itu dengan pendekatan institusional. Belakangan menjadi semakin kuat kecenderungan orang minatnya terhadap studi dengan pendekatan institusional. Ya. Ada istilahnya di kuliah, mata kuliah kita mengingatkan dulu pendekatan institusionalisme baru. Ini kita belajar dari ekonom sebenarnya. Orang kayak tadi North, ya, Douglas North, Celi juga nulis. Cuma institusi itu kita diperdebatkan itu terlalu luas, gitu. Bisa kemana-mana, gitu. Sampai akhirnya kayak orang Peter Hall yang Celi pakai untuk menulis disertasinya, tentunya ideas itu juga institusi, kira-kira begitu. Nah, tapi episode itu di situ. Jadi, namun demikian, AJR ini memberikan pengertian yang cukup spesifik, gitu ya. Dan studinya nggak main-main, dan rentang sejarah yang sangat panjang, dengan kasus yang sangat besar, gitu ya. Kebetulan saya udah lama minat untuk hubungan ekonomi dengan demokrasi atau dengan politik, gitu ya. Kita di ilmu politik justru yang sangat kuat modelnya itu kan model modernisasi. Model modernisasi itu adalah sebuah pembangunan politik itu dianggap modern, dianggap maju kalau dia mampu membangun demokrasi. Itu ukurannya. Nah, demokrasi itu bisa muncul apabila ada syarat-syarat ekonominya, syarat-syarat sosial ekonominya. Ditulis tahun 50-an. Ya itu dibalik nih deh, dibalik. Kita didoktrin oleh Lipset dan teman-temannya bahwa kamu atau yang agak belakangan oleh siapa namanya yang orang Yahudi ini siapa yang nggak Yahudi ya
Bukan, Adam Zerowski. Ya, Adam Zerowski. Jadi dia memberikan argumen yang meneruskan aja dari Lipset sebenarnya. Dia mengatakan bahwa nggak mungkin lah kamu punya demokrasi yang stabil, yang baik kalau ekonominya tidak ada. Jadi itulah doktrin, kemudian jadi doktrin ya. Saya kira dipakai oleh di zaman Perang Dingin. Kalau kita diskusinya dengan almarhum Arif Budiman pasti dia senang ya melihat ini, gitu ya. Bahwa begitu kuatnya pengaruh, pentingnya fondasi ekonomi untuk membangun sebuah demokrasi. Kira-kira begitulah kira-kira. Tadi saya mulai membaca Sen, Amartya Sen. Oh ini lain nih. Ini ekonom gitu ya, tapi cara pandangnya beda. Nah, seperti yang udah diceritakan Dede tadi, pentingnya kebebasan dan seterusnya untuk membangun sebuah kesejahteraan atau kesejahteraan. Mungkin karena dia orang India ini ya. Saya kira kuat sekali cerita tentang India gitu ya, bahwa kemiskinan ekstrim tidak mungkin gitu ya bisa ditanggulangi kalau tidak ada kebebasan, tidak ada yang bersuara, tidak ada media tadi ceritakan yang Hokimo semacam itu. Jadi kemudian dimensi sekarang jadi agak berbalik tuh. Minimal korelasi lah gitu ya, walaupun tidak bisa membuat hubungan sebab akibat mana yang lebih dulu gitu ya. Tapi minimal sudah dihargai setara antara kebebasan, antara politik dengan ekonomi. Kira-kira begitu. Yang tadinya itu pokoknya kita belajar tadi kata Dede itu dianggap tong sampah aja itu. Kita itu error-error aja ya yang kita kerjakan dalam ini. Nah, karena seperti Sen ini diperkuat oleh siapa namanya yang dapat hadiah Nobel ini, Acemoglu dan teman-temannya. Gitu. Karena ekonom, dia ditantang oleh teman-temannya ekonom yang lain, maka saya kebetulan belakangan lagi nulis itu udah publish. Dia nulis satu artikel yang spesifik tentang yang tadi disebutkan sebagai inclusive institution, dinyatakan secara lebih eksplisit oleh Acemoglu sebagai demokrasi. Demokrasi does cause growth. Dia berani banget gitu loh. Jadi dia kalau ditantang oleh orang-orang yang lebih metodologis kira-kira gitu, dia siap untuk itu. Dia memang agak orang yang latar belakangnya kurang kuantitatif, agak berat baca kita itu. Tapi udahlah, kita percaya aja sama dia. Kalau kita kurang kuat kuantitatifnya, percaya aja sama dia. Dia kan gitu caranya dia kan. Udah saling nah gitu. Sampai yang kalau Anda tidak terlalu mengerti, jangan mengkritik dulu gitu loh. Jadi ilmunya harus seimbang dulu baru kritik. Ya. Nah itu jadi kalau aku di Twitter ini udahlah, kamu nggak usah gitu. Baca dulu baru ngomong gitu ya. Nah jadi saya melihat di situ secara lebih detail, misalnya menarik begini. Yang melahirkan perbedaan hasil pembangunan itu tadi ada perbedaan institusi, ada yang ekstraktif dan ada yang inklusif. Ya. Institusi yang inklusif itu ketika dijabarkan, komponen-komponen di dalamnya mirip banget dengan demokrasi memang. Bagaimana lahirnya perbedaan ini? Kira-kira begitu. Ini hasil proses sejarah yang sangat panjang. Kenapa lahir institusi yang inklusif? Semuanya ini, makanya ada orang-orang yang Aries tadi marah banget sama Acemoglu dan teman-teman ini, karena nilai-nilai itu tumbuhnya di Barat, yang inklusif itu di Eropa lah dalam hal ini. Nah, model yang di Eropa ini direplikasi. Kalau bisa direplikasi, itu akan membuat growth juga. Gitu. Jadi model di Inggris, model di Eropa, negara penjajah Belanda dan seterusnya,
kalau model kehidupan cara hidup dia di Eropa itu direplikasi di negara-negara baru yang mereka jajah, itu akan menciptakan Australia, akan menciptakan New Zealand, akan menciptakan Amerika Serikat, kira-kira begitu. Mungkin to some extent Singapura, Hong Kong, kenapa ngomong dengan itu deh tadi ya, dua aneh dua Korea. Kita juga sebut Taiwan. Apa bedanya Taiwan sama mainland China, atau Hong Kong dengan mainland China, ya? Singapura mungkin ya. Singapura ini kan warisan Raffles gitu loh, yang difotokopi aja sama Lee Kuan Yew dan teman-temannya, kira-kira kayak gitu. Nah itu yang dimaksud. Nah, jadi ada dua dulu yang inklusif itu sebetulnya, makanya orang mari ini barat banget nih teori kira-kira begitu, kurang menghargai, nggak menganggap penjajahan ini sebuah kejahatan. Itu kritiknya kan begitu. Padahal Acemoglu dan temannya bilang ini soalnya bukan soal penjajahan, ini soal institusi, jenisnya, jadi institusi. Nah, institusi yang inklusif yang berasal dari Barat, di fotokopi, replikasi di wilayah-wilayah baru seperti Amerika dan seterusnya, menciptakan kesejahteraan. Okay? Sementara mereka yang menjajah tapi tidak mengkopi kebiasaan mereka kayak Belanda gitu ya, VOC datang ke sini itu ekstraktif, gitu ya. Dia tidak membangun masyarakat di sini, tapi dia mengekstrak kekayaan di sini bawa ke The Holland gitu loh, dibawa ke Belanda gitu loh, atau Spanyol, atau Portugal, Amerika Latin, Afrika, dan atau Perancis, gitu. Itu hanya Inggris mungkin yang punya tradisi, bukan tradisi ya, yang melakukan itu. Cuma ini supaya tidak idiosintetik, AJR ini mencari penjelasan. Ini kenapa muncul dua perbedaan institusi ini? Yang satu ekstraktif, yang satu inklusif. Yang menarik adalah dia hubungkan dengan tingkat kematian orang-orang Eropa yang pergi ke daerah-daerah baru. Dia bilang para penjajah ini cenderung ekstraktif kalau tingkat kematian mereka di negara jajahan itu begitu tinggi. Logis dong, cepat-cepat ambil aja kayaknya kita pulang lagi, kira-kira begitu. Nggak nyaman lah tinggal di Bekasi misalnya kayak begitu, ya. Tinggal di Sumatera Utara sana dimakanin sama orang Batak, ya kan? Misalnya gitu ya. Jadi udah diambil kekayaannya aja, dibawa ke Eropa. Jadi dia tidak kepikir untuk membangun institusi, tidak membangun masyarakat baru, tidak tinggal di situ. Nah, yang melahirkan institusi yang inklusif itu, yaitu fotokopi dari Eropa, adalah negara-negara yang relatif dia tidak terlalu ganas, gitu. Penyakit dan seterusnya kayak begitu. Dia tingkat mortality-nya, dia nulis secara khusus tentang itu. Nah, jadi yang tadi ditanyakan dari mana lahirnya dua institusi yang berbeda ini, sebenarnya institusi itu sebenarnya aslinya cuma satu, gitu ya, dari Eropa. Yaitu dia, makanya Eropa sentris banget argumen ini awalnya. Tapi Acemoglu dan teman-temannya ini memberikan penjelasan bukan soal Eropa ini, soal yang sangat logis. Ada wilayah baru, mereka datang ke sana, di sana cukup nyaman untuk ditinggali, cukup aman. Oleh karena itu dia tinggal di sana. Orang-orang Inggris di Amerika Serikat, orang-orang Inggris di New Zealand, orang-orang Inggris di Australia dan seterusnya. Tidak orang Belanda di Bekasi, gitu. Karena di sini ganas nampaknya gitu. Atau orang-orangnya terlalu hostile gitu ya. Bukan hostile, melawan gitu. Orang Bekasi melawan, ini nggak aman gitu. Jadi tingkat kematiannya karena penyakit, karena perang dan seterusnya, perlawanan. Mungkin di Afrika juga kayak begitu. Nah itu yang melahirkan dua institusi yang berbeda. Cuma yang menarik ketika kita mau melihat pada konteks yang lebih belakangan, bukan hanya sejarah yang panjang itu, Acemoglu mengembangkan itu institusi inklusif itu apa artinya? Di dalamnya itu ada konsep
masalah property right itu yang pertama. Property right yang luas di dalam masyarakat, itu satu. Kedua, ada kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dia eksplisit menyebut itu. Terus ketiga adalah ada kesenjangan dan korupsi yang relatif lebih sedikit. Itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi akhirnya tadi ya, kalau disebut kok Cina terjadi gitu, mungkin the degree of inclusiveness itu berbeda gitu. Di Cina kan majunya setelah revolusi Mao, ya kan? Pada siapa namanya Deng Xiaoping. Mungkin pada aspek politiknya, dalam pengertian ada oposisi, ada multiparti, mungkin belum terjadi gitu. Tapi ada aspek-aspek lain, kepastian hukum misalnya kayak begitu. Jadi ada aspek-aspek yang belum 100% inklusif, tapi ada komponen-komponen positif, misalnya kepastian hukum, terus spekulasi elit, terus kemudian mungkin tingkat korupsi, ya, tingkat korupsinya lebih rendah seperti itu. Belum ada kebebasan politik dalam pengertian pemilu yang seperti itu, yang belum. Kalau Singapura sedikit pakai itu udah sempurna tuh. Jadi itu masalah berapa persen dari inclusiveness-nya ini, institusi yang inklusif ini dipakai di sebuah negara. Oleh karena itu saya sampai pada kesimpulan dengan argumen ini, saya makin yakin bahwa kita bisa pakai untuk menjelaskan, menurut saya, teori atau penjelasan ini untuk menjelaskan keragaman pembangunan di daerah-daerah di kita. Ya. Daerah-daerah di kita. Bagaimana kita memperlakukan daerah? Ya. Apakah kita memperlakukan dengan institusi inklusif atau ekstraktif? Misalnya orang Riau marah, orang Papua marah, orang Aceh marah, jangan-jangan ini ekstraktif, gitu deh. Ini dalam skala yang kecil, gitu ya. Nggak inklusif, gitu. Institusi yang dibangun di sana. Nah, karena itu menurut saya ini sangat relevan. Nah, ini juga kalau kita perhatikan dalam kurun waktu sejarah kita, sebelum dekret Bung Karno, sebelum dekret Bung Karno tuh 59 Kembali ke Undang-Undang Dasar. Iya, istilahnya apa ya, dekret Bung Karno tuh? Ya, dekret presiden, tapi ada istilah dekret presiden. Kita mengubur partai politik dan seterusnya, kita menghentikan demokrasi lah intinya gitu ya. Maka muncullah kemudian demokrasi terpimpin. Coba kita bandingkan kondisi ekonomi sebelum dekret dan setelah dekret. Kan kita inflasi besar-besaran itu kan di bawah Bung Karno. Sebelum dekret kan walaupun ekonomi kita belum bagus deh, kan banyak ya baru lah begitu, tapi kan tumbuh gitu. Ada kehidupan di situ. Tapi begitu Bung Karno dekret menghentikan demokrasi, semuanya diambil alih, inflasi yang luar biasa besar-besar terjadi, hancurlah gitu ya. Sehingga kemudian ada alasan tentara untuk ambil alih ini. Nah kemudian Orde Baru ambil alih. Tadi yang Dede ceritakan, kalau saja ya, Orde Baru ini lebih cepat membangun institusi yang lebih inklusif, sebut ya demokrasi lah bahasa ininya, mungkin Pak ceritanya jadi lain. Nah itu, jadi menurut saya dari sejarah kita sendiri ini tercermin ini, dan hubungan kita dengan daerah juga tercermin ini, bahwa kegagalan kita, sebutlah begitu, perilaku kita masih ekstraktif. Unsur yang ekstraktif itu bukan tidak hanya hadir kontrol terhadap pemerintah, tapi juga unsur penguasaan terhadap resources hanya oleh segelintir orang. Itu masalah yang dia temukan di mana-mana di dunia ini oleh Aceh Mogul dan teman-teman ini. Menurut saya itu sangat relevan untuk kita, gitu ya, untuk membaca dan memahami
bagaimana interaksi antara politik dengan ekonomi. Kan saya baca gitu, wawancara Najwa Shihab dengan Pak Jokowi gitu. Bagaimana Anda melihat HAM dengan pembangunan ekonomi? Apa yang jadi prioritas Anda? Kalau saya yang ditanya seperti itu, saya jawab pertanyaan Anda salah. Karena susah dia jawab kalau secara model kayak Aceh Moklu ini. Mungkin dia belum baca kan gitu. Minimal menjawab ini, pertanyaan Anda salah. Kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Bilang aja gitu, dia lebih aman. Dia bilang lain. Ekonomi lah kalau saya. Jadi ini gaya hasil perang dingin yang belum hilang, dan imajinasi dan cara kita memahami hubungan antara ekonomi dengan politik. Mungkin itu sebagai pengawal diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Dede.